Halo semuanya. Jika perang nuklir global meletus, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hidup kita? Topik ini tampaknya jauh dari kita, tetapi dalam situasi dunia saat ini, bayang-bayang perang nuklir global selalu ada. Oleh karena itu, kita perlu membahas topik ini. 80 tahun terakhir sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua telah menjadi 80 tahun paling damai dalam sejarah umat manusia. Mengapa periode perdamaian yang begitu panjang tiba-tiba muncul dalam sejarah manusia? Karena manusia menciptakan senjata nuklir dan penuh dengan ketakutan terhadap senjata tersebut, karena senjata nuklir dan peradaban manusia saat ini tidak seharusnya muncul di dunia yang sama. Masyarakat manusia saat ini bergantung pada bioenergi, energi kimia, dan energi matahari untuk beroperasi, yang semuanya termasuk dalam kategori alam semesta energi rendah. Tetapi senjata nuklir merupakan senjata pertama yang termasuk dalam alam semesta energi tinggi yang dikuasai manusia. Penghancuran masyarakat manusia oleh senjata nuklir adalah penghancuran alam semesta energi rendah oleh alam semesta energi tinggi. Pemandangan bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 masih membuat orang merinding hingga saat ini. Namun, kedua bom atom itu hanyalah senjata nuklir generasi pertama. Kekuatan senjata nuklir kini puluhan ribu kali lebih besar daripada sebelumnya. Jika perang nuklir meletus di seluruh dunia, jika kota Anda terkena bom nuklir, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa kita? Hal ini dapat dibagi menjadi dua situasi. Jika Anda tidak lebih dari 1,91 km dari pusat ledakan, maka Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Jika Anda berada lebih dari 1,91 km dari pusat ledakan, Anda masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Langkah selanjutnya adalah apa yang perlu Anda lakukan. Saat Anda melihat kilatan ledakan bom nuklir, jangan mencoba melihat ke pusat ledakan. Jika tidak, mata Anda akan langsung buta. Sebaiknya segera cari bunker terdekat, seperti pohon, tembok, atau railing di sebelah Anda. Lalu bersembunyi di balik bunker dan berbaring, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga, buka mulut. Tarik napas dalam-dalam, lalu tahan napas. Mengapa melakukan ini? Karena yang akan menimpa Anda selanjutnya adalah gelombang kejut yang kuat dan tekanan udara yang sangat tinggi, sehingga dapat mencegah paru-paru dan gendang telinga Anda pecah. Setelah gelombang kejut berlalu, jangan tinggal diam di tempat Anda berada. Anda harus segera pergi ke tempat perlindungan bawah tanah terdekat dan mencari tempat persembunyian untuk diri Anda sendiri. Ada banyak tempat yang dapat Anda pilih, seperti tempat perlindungan serangan udara, garasi bawah tanah, stasiun kereta bawah tanah, dan pusat perbelanjaan bawah tanah. Yang perlu Anda lakukan adalah segera bangkit dari tanah, karena debu radioaktif nuklir akan segera jatuh ke tanah. Dan begitu debu radioaktif nuklir memasuki tubuh Anda akan mengalami kerusakan permanen. Sekalipun Anda bersembunyi di gedung bawah tanah, sebaiknya Anda mengenakan masker karena sejumlah kecil debu radioaktif nuklir dapat melayang ke lokasi. Anda harus bersembunyi di gedung bawah tanah selama lebih dari 6 jam dan jangan terburu-buru keluar karena kota tempat Anda berada mungkin akan segera dilanda serangan bom nuklir terus-menerus. Sekalipun kotamu telah rata dengan tanah, tetap saja akan ada bom nuklir yang menyerang, karena sistem tangan mati telah mengikat semua negara manusia dengan senjata nuklir. Mengapa ada sistem tangan mati? Hal ini terkait dengan periode sejarah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah menyaksikan kekuatan senjata nuklir yang mengerikan, Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun dan mengembangkan persenjataan nuklir yang menakjubkan. Pada awal tahun 1960,
Amerika Serikat sudah memiliki 27.000 bom nuklir. Bahkan Presiden Kennedy saat itu merasa jumlah bom nuklirnya terlalu banyak. Jumlah bom nuklir yang mengerikan tidak membawa rasa aman bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena mereka menyadari bahwa jumlah bom nuklir di kedua belah pihak hampir sama, yang masih belum cukup untuk membuat pihak lain jera. Mereka telah memikirkan banyak cara untuk meningkatkan pencegahan nuklir terhadap satu sama lain. Akhirnya, Soviet membuat sistem Dead Hand. Saat itu, Uni Soviet memiliki sekelompok kecil tentara yang tinggal di ruang bawah tanah yang gelap sepanjang tahun, menatap berbagai sensor dan memantau data seperti jaringan listrik Moskow, gelombang seismik, sinyal satelit, dan tingkat radiasi. Setelah sistem Dead Hand kehilangan kontak dengan pusat komando dan mendeteksi bahwa data yang disebutkan di atas tidak normal, sistem Dead Hand akan menyimpulkan bahwa Uni Soviet telah terkena bom nuklir dari negara lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat mengerikan. Sistem Dead Hand akan mengaktifkan mode kiamat dan menembakkan semua hulu ledak nuklir Soviet. Hulu ledak nuklir ini akan terbang ke seluruh negara yang memiliki senjata nuklir, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini belum berakhir. Semua negara dan kawasan di bumi yang memiliki skala dan kekuatan tertentu akan dibombardir dengan bom nuklir. Seluruh peradaban manusia akan hancur. Uni Soviet merancang sistem tangan mati untuk memperingatkan semua negara yang memiliki senjata nuklir bahwa tidak seorang pun boleh berpikir untuk menggunakan senjata nuklir untuk menyerang mereka. Jika tidak, seluruh masyarakat manusia akan hancur. Anda mungkin merasa lega saat mendengar ini. Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Sistem tangan mati yang mengerikan ini seharusnya sudah tidak ada lagi, bukan? Sayangnya, sistem Dead Hand masih ada, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Faktanya, ketika Uni Soviet mengembangkan sistem Dead Hand, hal itu membuat seluruh dunia ketakutan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Sejak Uni Soviet mengembangkan sistem Dead Hand untuk melindungi dirinya dari serangan nuklir, kita juga harus memilikinya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa tidur nyenyak. Maka kemudian, masing-masing dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki sistem tangan matinya sendiri. Setiap negara memiliki sekelompok kecil prajurit yang berjongkok di gua sedalam 100 meter setiap hari, menjadi penghalang terakhir negara itu terhadap penangkalan nuklir. Jika suatu hari, suatu kekuatan nuklir menggunakan senjata nuklir untuk menyerang kekuatan nuklir lain, sistem tangan mati dunia akan diaktifkan. Hasil akhirnya adalah senjata nuklir dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan akan berterbangan di seluruh dunia. Setiap kota di dunia dengan populasi lebih dari 1 juta akan diserang oleh setidaknya 1 bom nuklir. Kota-kota besar akan mengalami lebih banyak serangan bom nuklir, dan peradaban manusia akan berakhir. Jadi, jika suatu hari kota Anda terkena serangan nuklir, Anda harus tinggal di ruang bawah tanah setidaknya selama 6 jam untuk memastikan keselamatan. Jika Anda merasakan ledakan nuklir atau guncangan berulang kali dalam waktu singkat, itu berarti perang nuklir global telah pecah. Bersembunyi di ruang bawah tanah adalah satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup. Jika hari itu tiba, apa yang akan terjadi pada umat manusia? Jika hari itu benar-benar tiba, peradaban manusia pasti akan punah. Ada lebih dari 80% kemungkinan manusia yang selamat akan kembali ke zaman batu, dan 20% kemungkinan mereka akan kembali ke zaman es. Manusia yang selamat tidak akan senang karena mereka masih hidup, karena mereka akan berjuang dalam musim dingin nuklir,
penuh kesakitan, dan hidup mereka telah memasuki hitungan mundur. Saya berharap skenario kiamat ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa sampai saat ini belum terjadi perang nuklir di dunia manusia? Justru karena keberadaan sistem tangan mati, maka biaya penggunaan senjata nuklir menjadi terlalu tinggi, dan tidak ada negara yang berani mengambil risiko ini. Beginilah cara kita memperoleh kedamaian yang kita nikmati selama beberapa dekade terakhir. Melihat hal ini, pernahkah Anda mengingat pepatah, perang nuklir tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dimenangkan? Sebagai masyarakat biasa, kita hanya bisa berdoa agar perang nuklir tidak pernah terjadi. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.